Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hasmita Putri M. Natsir dengan NIM L0212111057. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang molting dan pertumbuhan pada krustasea. Yang pertama, perlu kita ketahui apa itu molting. Nah, molting adalah proses pergantian cangkang atau kulit pada udang-undangan atau krustasea, dan terjadi ketika ukuran daging udang bertambah besar. Sementara eksoskeleton atau yang disebut cangkang itu tidak bertambah besar karena eksoskeleton bersifat kaku. Sehingga untuk menyesuaikan keadaan ini, udang akan melepas eksoskeleton lama. Molting ini dipengaruhi oleh faktor fisiologis, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung dipengaruhi oleh hormon. Nah, hormon di sini ada dua, yaitu ada hormon yang mensupport dan ada hormon yang menghambat. Sedangkan pada faktor tidak langsung yaitu atau autotomi atau ablasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa semua organisme arthropoda mengalami molting, di mana arthropoda di sini merupakan hewan yang berruas-ruas. Manfaat molting selain pertumbuhan adalah perkawinan. Krustasea melakukan molting dengan cara perkawinan. Selanjutnya, tahapan molting. Yang pertama, tahap post-ekdisis, di mana eksoskeleton masih lunak dan lemas. Tahap selanjutnya, kerangka luar masih lunak, tetapi cukup baku untuk menopang hewan. Tahap intermolt eksoskeleton sepenuhnya terbentuk. Tahap premolt atau proekdisis, morfologi dan fisiologis persiapan dilakukan untuk tahap akhir ekdisis. Nah, yang terakhir, tahap akhir ekdisis, kutikula tua ditumpahkan. Bisa kita lihat gambar yang di samping. Gambar itu menjelaskan bahwa yang pertama, melonggarkan penghubung antara jaringan hidup dan kutikula ekstraseluler. Kemudian, dia melepaskan diri dari batas kutikula dengan relatif cepat. Kemudian, dia mengambil air atau udara untuk mengembangkan eksoskeleton baru yang fleksibel. Dan yang terakhir, dia kemudian dengan cepat mengeraskannya untuk pertahanan dan daya penggerak. Lapisan-lapisan pada kutikula. Yang pertama, epikutikel luar yang tipis. Yang kedua, eksokutikula yang lebih tebal dan terkalsifikasi. Yang ketiga, endokutikula bagian dalam, dan yang terakhir, lapisan membran dalam. Nah, di sini endokutikel dan eksokutikel bersama-sama membentuk sebagian besar ketebalan eksoskeleton. Segera setelah ekdisis, satu-satunya lapisan yang ada adalah epikutikel dan eksokutikel. Dalam beberapa jam, epidermis mulai mengeluarkan endokutikula. Sekresi ini berlanjut hingga udang berada dalam kondisi intermolt saat ketiga lapisan tersebut terbentuk sempurna. Selanjutnya, struktur eksoskeleton. Eksoskeleton memiliki 4 lapisan utama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama itu epikutikel terluar, eksokutikel, endokutikel, dan lapisan membran dalam. Lapisan ini terdiri dari berbagai kombinasi lipid, kitin, polimer karbohidrat, protein, dan garam kalsium. Eksoskeleton diproduksi oleh satu lapisan sel epidermis atau hipodermis yang terletak tepat di bawahnya. Nah, beberapa bagian eksoskeleton, misalnya membran artrodial yang menghubungkan segmen kaki dan tubuh, tidak mengalami pengapuran untuk mempertahankan fleksibilitasnya. Hormon dan proses molting. Pada hormon terdapat tangkai mata. Nah, pada tangkai mata krustasea terdapat hormon penghambat molting dan perkembangan gonad. Oleh karena itu, dengan penghilangan X organ penghasil hormon penghambat molting di tangkai mata melalui proses ablasi dapat meningkatkan frekuensi molting. Nah, pada gambar proses di samping itu menjelaskan bahwa ada dua proses molting, yaitu berhasilnya molting dan tidak berhasilnya molting. Dikatakan tidak berhasilnya molting itu dimana yang pertama, tidak adanya stimulus yang sesuai.
Kemudian sel-sel neurosekutori dari X organ tetap aktif menghasilkan MIH. Kemudian MIH disimpan di kelenjar sinus. MIH tersebut menghambat produksi ecdison oleh Y organ sehingga tidak adanya terjadi molting. Pada gambar tersebut menjelaskan tentang proses molting yang terjadi pada lobster. Yang pertama itu lobster telah menyerbu banyak mineralisasi karang keluar lamanya. Eksoskeleton terbelah di persimpangan dada dan perut torakoabdominal membran ruptur. Nah, yang kedua, pengangkatan karapas atau panah berkepala dua dan inisiasi fase aktif dengan penumpahan pelengkap kepala pertama terlihat oleh retraksi eistalk. Yang ketiga, penumpahan perut dimulai pada akhir penumpahan pelengkap kepala atau panah segmen perut pertama. Dan yang keempat, penumpahan periopoda dimulai dengan gerakan peristaltik dari kosopodit, yaitu panah segmen abdomen keempat tanda bintang kosopodit selipit kanan setelah setengah dari perut telah ditarik. Kemudian yang kelima, kinerja paralel dari penumpahan perut dan periopodal, yaitu panah, segmen, dan abdomen kelima. Kemudian yang terakhir, penarikan segmen perut terakhir, uropoda dan telson, tanda bintang uropod, ketika ketegangan otot antara cephalothorax dan perut menumpuk tak lama sebelum 2-3 tail fibs melengkapi ekdisis. Variabel yang menginduksi molting dan kesuksesan ekdisis ada 3, yaitu yang pertama panjang fotophase, yang kedua konsentrasi seimbang dari hormon molting dan hormon penghambat molting, dan kemudian yang terakhir suhu air. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.